Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu lagi masih bersama kami di ruang bicara Pasir Ratu. Oke. Ini channel nih lumayan banyak yang, wah katanya channel nih keren banget ini. Banyak hukum-hukum yang baru dia ketahui, banyak hukum-hukum yang keren, penjelasannya juga lugas. Cuman kapan ini digajinya ini? Ya, sebentar lagi mungkin Pak Kiai. Katanya, Kalau orang ngundang kan orang orang biasanya ngundang, kemudian ketemu ngobrol, biasanya ada gajinya. Tapi ini beberapa kali saya diundang Bang Robert, pernah nih. insya Allah secepatnya Pak Kiai, secepatnya. Doanya aja, doanya. Nah, kemarin ada pertanyaan tentang mengkafani, itu juga sudah terjawab. Ini ada lagi nih dari saudara kita, orang Pandeglang. Apa itu? Dia bilang, Mang Robert, wayahna, ngomongin Sunda. Wayahna pangjieunkeun video kumaha carana ngedidik anak nu hade menurut tuntunan agama urang. Gitu. Itulah doang gitu cenah. Berarti sudah punya anak kali. Sudah punya anak dan baru punya anak mungkin, jadi kurang berpengalaman cara mendidik anak yang baik tuh model kumaha. Gitu. Ngopi. Siap. Oke. Ditanya tentang anak, ya harus ngopi dulu. Ya. Karena ya salah satu tantangan hidup kita ya memang tentang pendidikan anak itu. Di era 2026 mengerobet banyak tempat kemaksiatan, jangankan di kota, di desa ataupun di pelosok-pelosok pun sudah banyak menyediakan tempat-tempat kemaksiatan, tempat-tempat yang itu menjauhkan si anak itu daripada agama. Contoh kecilnya saja seperti ini. Tatkala kita keluar jam 7 atau jam setengah 7, banyak ribuan anak-anak yang berseragam sekolah. Betul. Bangga kita. Putra-putri Indonesia banyak yang masih mengenyam pendidikan formal. Betul. Tapi tatkala kita masuk ke pondok-pondok pesantren, khususnya pondok pesantren Salafiyah, kita miris rasanya. Karena tidak sebanyak mereka yang berpendidikan formal. Nah, maka kualitas keimanan orang tua di era sekarang ini, kalau dulu orang tua pengen anaknya mondok, anaknya yang tidak mau. Kalau sekarang anaknya tidak mau, orang tuanya tidak mau. Itu miris. Nah, kalau berbicara tadi tentang bagaimana kita mendidik anak, saya seketika teringat dulu pas Ramadan mengkaji kitab At-Tibyan fi Hamalati Adabil Quran, kalau tidak salah. Karya daripada Syekh Abu Zakaria bin Syarafuddin An-Nawawi. Beliau meninggal di usia 45 tahun. Orang Banten. Bukan, orang Mekah. Orang Mekah. Oh, Syekh Nawawi Mekah ya? Imam Nawawi. Imam Nawawi. Mekah. Meninggal di usia 45 tahun, belum menikah. Karyanya itu luar biasa. Kita umur 45 tahun, karya apa yang kita suguhkan terhadap umat? Bungkus rokok banyak. Bungkus rokok paling. Ya. Nah, karya-karya yang seperti demikianlah yang sebagai jembatan untuk kita, sebagai wasilah untuk kita bagaimana cara pendidikan. Di antara pendapat beliau itu dalam kitab itu mengatakan bahwa 2 kewajiban orang tua anak itu sebelum usia 10 tahun, Bang Robert. Sebelum usia 10 tahun. Sebelum usia 10 tahun, 2 kewajiban yang Allah titipkan terhadap orang tua. Pertama, cara mendidik sholat. Yang kedua, cara mendidik membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran dan sholat itu Allah wajibkan, Allah berikan tanggung jawab itu terhadap orang tua. Wajib itu. Sebelum usia 10 tahun si anak itu sudah bisa sholat, rukun sholatnya, sunnah sholatnya, fardu sholatnya, kewajiban syarat sah sholatnya, syarat wajib sholatnya. Itu sudah apa? Lalu bagaimana buat orang tuanya yang nggak mengerti itu?
Nah, justru dua kewajiban itu sering ditinggalkan. Iya. Kita hanya mendidik anak, kita hanya memberikan mereka pendidikan yang jauh daripada agama. Kemudian kita hanya sebatas memikirkan bagaimana anak itu sehat, bagaimana anak itu supaya masa depannya cerah, Bisa jajan. Tapi dua kewajiban yang Allah titipkan terhadap orang tua, kadang-kadang kita tidak mempedulikan itu. Nah, kalaupun tadi pertanyaannya kenapa? Gimana kalau orang tuanya tidak mampu untuk mendidik? Ya serahkan terhadap banyak ustaz, banyak santri, banyak kiai, santren khususnya. Serahkan terhadap mereka yang ahli. Ini lagi iklan bagaimana ini? Bukan lagi iklan, cuman sebagai salah satu penyadaran diri saja bagi kita sebagai orang tua yang sudah memiliki anak, yang sudah Allah titipkan anak. Jangan sampai amanah yang Allah titipkan terhadap kita itu ya kita biarkan. Kita tidak pikirkan. Ada teringat salah satu hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa innallaha khalaqa daron fil jannah. Allah itu membuat satu komplek, satu tempat di surga. Jadi di surga yang sudah mewah, Allah buat lagi tuh komplek yang mewah, elit, khusus. Yuqalu lahu darul farh. Dan komplek itu disebut dengan komplek kebahagiaan. Siapa penghuni komplek kebahagiaan itu? Nah, penghuni komplek kebahagiaan itu la yadkhuluha illa man farraha sibyan. Tidak akan mampu seseorang masuk terhadap komplek itu, tidak akan pernah masuk siapapun masuk ke komplek itu illa man farraha sibyan, kecuali orang yang membahagiakan anak-anaknya dengan ilmu agama. Karena perintah Rasulullah itu akrimu auladakum fa inna karamatal auladi ibadah. Berikan pendidikan terhadap anakmu, pendidikan yang mulia, pendidikan yang bisa mendekatkan diri terhadap Allah, pendidikan yang sekiranya bisa mengantarkan pemahaman anak itu cara beribadah terhadap Allah, pemahaman agama bagaimana dia menghambakan diri terhadap Allah. Fa inna karamatal auladi ibadah, karena sesungguhnya memberikan pendidikan yang mulia terhadap anak ibadatun, itu bernilai ibadah yang luar biasa. Maka orang tua yang seperti itulah yang tanggung jawab dunia dan akhirat, mereka lah calon penghuni darul farhi. Jadi intinya orang tua itu ibaratnya mendidik anak itu bukan cuma memikirkan jajannya aja. Loh, ya. Kewajiban orang tua kan nafkah itu ada nafkah lahiriah, ada nafkah batiniah, bagaimana dia itu bisa paham tentang agama, batiniahnya itu ta'alum dan ta'adub itu. Memberikan pendidikan tentang adab, akhlak, bagaimana anak itu supaya bisa berakhlak. Kemudian ta'alum bagaimana orang itu, si anak itu bisa paham tentang agama. Kan kalimat ku anfusakum wa ahlikum naro itu ya kewajibannya ta'adub dan ta'alum itu. Cara kita menjaga anak kita supaya tidak terjerumus terhadap tipu daya syaitan, tipu daya iblis ya dengan ta'alum dan ta'adub itu. Mantap. Jadi intinya anak itu lebih dikedepankan pendidikan agama. Pendidikan agama sebelum 10 tahun mereka sudah bisa Quran dan sholat. Setelah 10 tahun berikan pendidikan yang lebih daripada itu. Justru ya yang saya banyak itu kadang kebanyakan orang tua itu lebih mengedepankan ampura gitu, maksudnya lebih ke formal. Ya sudah banyak. Ya buktinya di sekolah-sekolah formal, di pendidikan formal ribuan. Tapi di pondok-pondok pesantren salafi jarang yang ribuan. Nah, maka hal itu mencerminkan bahwa kapasitas kita sebagai orang tua, nah kebanyakan ya memikirkan hanya duniawinya saja. Ya. Kita tidak memikirkan bahwa kita orang tua nih secara sabab tidak tahu besok atau lusa meninggal dunia. Ya. Kemudian amalan-amalan yang kita terima adalah doa daripada anak-anak kita. Nah, kalaupun kita semisal menanam padi ya hasilnya akan panen padi.
Kalau kita tidak menanam apa-apa ya jangan harapkan kita akan mendapatkan hasil daripada tanaman orang lain. Dari usia 10 tahun itu kan tadi seharusnya sudah bisa baca Quran, terus tentang kerukunan sholat ya, dan bisa sholat segala gitu. Nah setelah sudah 10 tahun itu pendidikan apa lagi yang harus kita tanamkan atau kita berikan ke anak kita itu? Setelah 10 tahun itu pendidikan setelah orang paham tentang sholat, tentang baca Quran, kemudian kalau si mampu orang tuanya melanjutkan pendidikan itu ya pendidikan tentang ketauhidan, pendidikan tentang ketasawufan ya. Kemudian setelah itu ya minimal 50 sifat saja yang kita berikan terhadap anak kita. Kan ada di sekolah belajar 50 sifat itu. Iya. Si orang tua yang memberikan pendidikan terhadap anak itu ya berikan minimal 50 sifat yang wajib diketahui oleh kita. 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, 1 jaiz dari Allah, kemudian 4 wajib dari Rasul, 4 wajib 4 mustahil Rasul, 1 jaiz Rasul, kan 9 tambah 41 50 sifat tuh. Iya. Nah, setelah itu setelah dia tahu tentang ketauhidan, kemudian dilanjutkan tentang fikih, ilmu fikih. Baru setelah itu ya mengkaji tentang bagaimana cara kitabah atau khat, kemudian akhlak dan yang lainnya ya diperdalam lebih dalam. Ya intinya pengetahuan agama itu lebih penting lah ya, lebih penting daripada ilmu apapun, karena dawuh Rasulullah itu yang memerintahkan kita untuk menuntut ilmu, dan menuntut ilmu itu sangat diwajibkan bagi kalangan kita sebagai umat muslim dan muslimah, yaitu ilmu hal. Ilmu hal itu adalah ilmu yang mengantarkan kita terhadap Allah. Itu kayaknya saya pernah dengar hadis atau apa tuh yang tolabul ilmi. Ya, hadis Rasulullah. Kata dia kan ada sambungannya tuh di mana? Tolabul ilmi. Innal malaikata tadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yatlub. Bahwa malaikat itu mengepakkan sayap, jangjang. Dua sayapnya saking ridho, saking bahagia, saking suka li talibil ilmi terhadap orang-orang yang mencari ilmu agama. Jadi tatkala malaikat melihat si A, si B ngaji, ya malaikat itu bahagia. Ayam pun kan tatkala bahagia mengepakkan sayapnya. Iya. Jadi tatkala kita lihat ayam mengepakkan sayapnya, berarti si ayam itu sedang berbahagia. Nah kebanyakan kan ketakutan para orang tua ya, ibaratnya lebih takut anaknya nggak sekolah, lebih takut anaknya nanti nggak lulus sekolah, ibaratnya nanti masa depannya suram katanya. Gitu. Ketimbang kalau anaknya nggak ngaji mah biasa aja gitu, atau anaknya nggak sholat biasa aja gitu. Nah itu pemikiran-pemikiran yang kayak gitu itu berangkat dari mana itu Pak Kiai? Ya berangkat dari nafsu. Kita berpikir bahwa kalau orang pengen punya uang ya harus bekerja. Kalau orang pengen bekerja ya harus punya ijazah. Kalau orang pengen punya ijazah ya harus sekolah. Jangan sampai punya ijazah nggak sekolah. Nanti kan digugat sama yang sekarang ramai. Nah, padahal Allah menjanjikan di dalam Quran bahwa yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat dia di dunia dan di akhirat, dipandang mulia oleh Allah dan para malaikat. 2 orang. Pertama orang yang beriman, kemudian orang yang beriman itu ya berilmu. Atau sebaliknya, berilmu dan beriman. Bukan yang punya ijazah. Allah jamin itu hidup. Jadi walaupun nggak punya ijazah, bukan ibaratnya bukan ukuran ya. Ya kita pun kan sekolah, kita pun kan kuliah. Terkadang kita bertemu dengan orang-orang yang tidak pernah kuliah, bahkan tidak pernah sekolah, tapi keilmuan agamanya sangat tinggi.
ya kita menghargai mereka, kita memuliakan mereka. Jadi menghargai seseorang itu bukan dari tingkatan ijazahnya. Bukan pribadi kita saja. Tatkala kita melihat orang dengan keilmuan agama yang tinggi, yang hebat, walaupun dia tidak sekolah, kita akan malu. Pastinya. Kita pasti memuliakan dia. Nah, itulah kesadaran itulah yang harus kita miliki sebagai orang tua, bahwa anak kita Allah jamin kebahagiaannya jikalau syarat-syarat yang Allah syaratkan, ilmu dan iman itu ada di anak kita. Dan Allah jamin kehidupannya, Allah bahagiakan kehidupannya orang-orang yang terus berjuang di agama. Jadi jangan hilangkan itu, sebuah kemusyrikan, seolah-olah Allah tidak bisa mendatangkan rezeki terhadap orang yang tidak punya ijazah. Seolah-olah Allah itu tidak akan mampu mendatangkan kemewahan, mendatangkan kebahagiaan terhadap orang-orang yang hanya mondok. Banyak bukti orang-orang yang tidak kuliah, hanya mondok pesantren, hanya ngaji, kehidupannya jauh lebih baik daripada kita yang sekolah. Berarti ijazah itu bukan ukuran buat kebahagiaan seseorang. Bukan ukuran. Kalau kita berpikir bahwa orang itu bahagia karena ijazah, ya musyrik kita. Kita tidak mengimani bahwa Allah itu khairur raziqin. Allah itu sebaik-baiknya zat yang memberikan rizki terhadap kita. Maaf ya, agak loncat sedikit. Sekarang santri ada berapa? Yang jelas santri di Pasir Ratu Ar-Rabbani tidak sebanyak sekolah formal. Berarti di bawah 30, di bawah apa? Di atas 20. Ya tidak perlu diketahui jumlahnya berapa. Tidak diketahui jumlahnya berapa. Yang jelas santri-santri di kita tidak sebanyak orang-orang yang mengenyam pendidikan formal. Kurang berminat kali ya. Ya kurang berminat karena pemikirannya bahwa mondok itu ya tidak punya ijazah nanti tidak bisa kerja. Kalau tidak bisa kerja ya nanti susah nyari duit. Padahal kita ngerokok, bisa ngopi, bisa beli bensin, sababiahnya kan bukan daripada ijazah. Saya juga sekolah, saya juga kuliah, tapi jalur keuangannya kan bukan daripada itu. Bisa gitu ya. Ya karena ada Allah. Pernah ngedosenin juga kan? Dulu. Hebat Pak Kiai ini. Aduh, dia meninggalkan aktivitas yang luar biasa itu demi mendidik anak-anak santri. Padahal nggak ada duitnya. Nombok gitu. Nombok terus. Tapi luar biasa. Karena memang didorong dengan keilmuan agama yang luar biasa. Ya. Dorong dengan yakin saja, yakin bahwa Allah akan membantu, bahwa Allah akan menolong. Kemudian teringat terhadap amanat guru bahwa tugas kamu itu ngaji sampai meninggal gitu. Ya pegang teguh sama amanat itu saja. Padahal dosen. Ya padahal kita bisa silat, bisa apa gitulah. Ya. Tapi semua itu ya kita tinggalkan, walaupun pertama dengan keterpaksaan, tapi lama-lama alhamdulillah jadi ridho juga. Nah, ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai penjelasannya. Mungkin itu saja malam ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.